Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia ini diperintah oleh Allah untuk beramal, untuk beribadah dan beramal. Kita patut bersyukur ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beramal ibadah, bisa beramal kebajikan. Itu kita patut bersyukur karena yang bisa menggerakkan, yang bisa menguasakan atas pekerjaan kita itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara menjaga amal ini, cara menjaga amal kita, amal soleh yang pernah kita kerjakan. Bagaimana caranya supaya amal-amal kita itu tidak hangus atau tidak hancur, amal yang kita kerjakan, apakah itu sholat malam, apakah itu ibadah baca Quran atau amal-amal soleh lainnya, itu jangan sampai hancur, jangan sampai habis gara-gara hal-hal yang mungkin secara tidak langsung menghancurkan amal kita. Apa saja? Yang pertama itu adalah dengki atau hasud, Apa itu dengki? Tidak senang atas kebahagiaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, Tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan berusaha untuk menghilangkannya, Kalau kita pengen seperti mereka, seperti mereka itu orang-orang yang mempunyai kelebihan, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau berusaha untuk menghilangkan, dan kita senang apabila orang tersebut itu susah, itu termasuk ciri-ciri daripada orang yang dengki. Amal ini, perbuatan ini atau penyakit ini bisa menghancurkan amal ibadah kita. Nabi pernah menyampaikan kepada kita diwanti-wanti untuk menjauhi penyakit dengki ini, penyakit ini sangat berbahaya sekali. Apa itu? Iyyakumul hasad fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jauhilah olehmu penyakit hasud, karena hasud itu bisa memakan kebaikan seperti halnya memakan kayu bakar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ghadab atau marah, Ini sikap pemarah atau emosi merupakan sikap yang negatif, yang hendaknya kita jauhi. Kita jauhi, belajar untuk menjauhi, karena akan dapat menggugurkan amal-amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga adalah ghibah atau istilah sekarangnya itu gosip. Kalau ulama-ulama dulu, mereka itu diantaranya apabila mendengar hal-hal seperti itu mengajarkan, pergilah, menyingkirlah. Ada yang bahkan sampai memakan batu, tujuannya supaya diam, tidak menceritakan hal-hal yang tidak disukai oleh saudara kita. Jadi ghibah itu kan pengertiannya menceritakan sesuatu, zikruka akhaka fima yakrah. Jadi menyebutkan saudaramu dalam hal-hal yang tidak disukai, Ini kemudian baginda Rasulullah itu mengibaratkan orang yang ghibah itu seperti halnya orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Ini betapa kejamnya,
ya, bahkan sampai ya, istilahnya bangkainya saudaranya sendiri itu dimakan. Ingat, sebelum kita menghibah ya, saudara kita, hendaklah kita itu melihat diri kita. Mungkin kita tidak lebih baik daripada mereka, ya Pak. Ya, mereka bisa lebih baik daripada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu adalah takabur atau sombong. Ya, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih baik, merasa diri paling hebat. Ya, wa batarul haq, dan menolak kebenaran ketika mendapatkan nasihat, yes, tolak mentah-mentah, siapa kamu, apa pangkatmu, apa derajatmu. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Ya, bagaimana iblis kalau kita mendengar cerita ya, kisah yang termaktub di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya iblis itu bisa keluar dari badan surga, ya, itu karena diantaranya adalah enggan untuk bersujud memuliakan Nabi Adam, ya, dengan alasan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alasannya ya, dia menciptakan iblis, Allah menciptakan iblis daripada api, nah, sedangkan menciptakan Nabi Adam dari tanah. Gara-gara itu iblis dikeluarkan. Ya, caranya bagaimana supaya tidak takabur? Di antaranya ya, melihat ya, kalau dia orang lain itu banyak ilmu, ya, maka hendaklah kita melihat mereka itu ya, orang tersebut itu beramal karena ilmunya tentu kemungkinan besar lebih banyak diterimanya, sedangkan aku ya beramal karena kebodohan, ya, dan bagaimana rasanya, apakah amalku diterima. Kalau kita melihat anak kecil, ya, untuk menghilangkan kesombongan kita diantaranya adalah dengan cara anak tersebut ya itu tentu masih sedikit, ya, atau bahkan tidak punya dosa, sedangkan aku yang sudah lebih tua, lebih lama hidup di alam dunia ini tentu makin banyak dosanya. Kita melihat saudara kita yang mungkin tidak sesama agama dengan kita, ya, jangan langsung kita memvonis mereka itu sebagai orang yang pasti masuk neraka. Tidak, bisa jadi Allah balik, bisa jadi Allah balik. Mereka yang belum mendapatkan hidayah bisa jadi suatu saat mendapatkan hidayah, dan sedangkan kita mungkin yang saat ini mendapatkan hidayah, ya, kemudahan untuk beribadah, ya, bisa jadi dibalik oleh Allah. Ya. Dan masih banyak lagi contoh untuk ya, menghilangkan, untuk menekan daripada sifat-sifat takabur. Baik, teman-teman semua, mungkin itu diantara 4 hal yang perlu kita pelajari bersama, yang perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Yes, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, ya, dan kita semua ditakdir oleh Allah orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.